Nah, pada siang hari ini marilah kita sama-sama mengaksanakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Pak, agenda acaranya. Jadi kami ini KKN Desa Pak yang bersama saya sendiri yang pada beliau dari Queen Suska Riau jurusan manajemen dakwah. Saya Amira Rusadi dari Insus Riau jurusan Logistika. Jurusan? Logistika. Nama saya sendiri Pak Saprizal dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi jurusan Bimbingan Konstitusi. Saya Afi Dada jurusan Sosiologi dari UIN Jogja. Saya Cynthia Putri Pak dari jurusan manajemen dakwah dari Insus Riau. Nama saya Renita dari jurusan Logistika, Fakultas Teknologi Kedua Pendidikan Insus. Iya. Nama saya Andreas Andriani, jurusan manajemen keuangan Universitas Islam. Jadi itu Pak sekilas profil dari kami di KKN Desa Pulau. Jadi mengenai agenda diskusi dan konsultasi keagamaan ini Pak, kami mengambil dua lembaga Pak. Pertama Ulama dan satu lagi lembaga ilmu. Sedangkan tema yang kami ambil di KUA itu tema yang menarik mungkin bagi anak-anak muda. Tema yang kami ambil itu Pak, menikah cepat atau menikah tepat. Jadi model diskusinya mungkin seperti tanya jawab Pak. Jadi sebelum diskusi nanti kita membawa diskusi modelnya itu seperti kami mengetahui dulu tupoksi dari KUA itu seperti apa, nanti baru kita masuk ke pembahasan Pak dengan tema seperti ini. Mungkin sudah bisa dimulai teman-teman diskusinya. Baiklah, kita mulai diskusi kita pada sore hari ini. Saya sendiri Pak sebagai moderator pada sore hari ini dan teman-teman sebagai anggota kita pada diskusi sore hari ini. Sedangkan pemateri kita sendiri ialah Bapak KUA Kecamatan Pulau Burung, yakni Bapak Yusran Haryanto SAG MA. Beliau merupakan KUA Kecamatan Pulau Burung sendiri. Untuk lebih lanjutnya kita mengetahui profil ataukah tupoksi dari KUA itu sendiri, kami persilakan kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita semua bisa berkumpul di ruangan ini, di kantor ini, yaitu dalam rangka beberapa hari yang lalu ada beberapa kawan dari mahasiswa KKN yang mengunjungi atau menemui saya untuk melaksanakan kegiatan diskusi ini. Alhamdulillah saya sambut dengan hangat usulan tersebut, dan alhamdulillah pada siang hari ini kita semua bisa sama-sama yang pertama adalah bersilaturahmi, yang kedua nanti mungkin bisa saling sharing dan diskusi tentang kegiatan agama dan keagamaan yang ada di Kecamatan Pulau Burung ini. Kemudian salawat dan salam mari sama-sama kita hadiahkan buat Allah junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengirimkan salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita kirimkan dan senantiasa bersalawat kita dalam kehidupan sehari-hari, insyaallah nanti di yaumil mahsyar tatkala tidak ada lagi pertolongan, tidak ada lagi yang kita harapkan bantuannya, syafaat dari Rasulullah yang kita ucapkan melalui sholawat inilah yang akan membantu kita, meringankan beban kita di yaumul mahsyar ketika hari berbangkit. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan, adik-adik para mahasiswa yang
saya hormati, pertama saya ucapkan selamat datang di kantor kami, kantor urusan agama Kecamatan Pulau Burung. Beginilah keadaan kita. Sebelum saya melanjutkan kepada pembicaraan lebih lanjut, bahwa pegawai yang ada di kantor urusan agama Kecamatan Pulau Burung ini, PNS-nya ya, pegawai negeri sipilnya itu terdiri dari saya sendiri cuma. PNS merangkap sebagai penghulu dan ditugaskan sebagai kepala kantor urusan agama Kecamatan Pulau Burung. Jadi hanya satu orang. Kemudian tenaga pramubakti, tenaga honorer ada 2. Yang mereka tadi jam 12:30 mereka udah pada pulang semua istirahat. Itulah 2 orang itu yang membantu kinerja kita di kantor urusan agama Kecamatan Pulau Burung ini. Itu untuk urusan perkantoran dan administrasi pelayanan pernikahan. Kemudian untuk pelayanan keagamaan di Kecamatan Pulau Burung ini saya ada memiliki 5 orang staf lagi. Cuman dia tidak kesehariannya itu bisa hadir di kantor ini. Mereka menyebar di berbagai desa yang ada di Kecamatan Pulau Burung, yaitu penyuluh agama honorer namanya. Di Kecamatan Pulau Burung ini ada 5 orang tenaga penyuluh agama honorer kita. Nah, kawan-kawan yang sebagai honorer, inilah perpanjangan tangan saya, karena sendiri di kantor ini kan, untuk di daerah, untuk di desa-desa itu, apapun informasi keagamaan yang saya peroleh dari provinsi, dari kabupaten atau dari pusat sendiri, untuk menyebarluaskannya ke desa, ke pengurus-pengurus masjid misalnya, kemudian ke tokoh-tokoh masyarakat. Melalui mereka berlima inilah perpanjangan tangan kita. Itu untuk urusan sosial keagamaannya. Menarik tawaran daripada atau menikah tepat atau terbalik enggak? Gitu ya? Betul ya. Sebelumnya saya akan menggambarkan kepada kita semua bahwa tugas pokok dan fungsi kantor urusan agama se-Indonesia itu memiliki 10 tupoksi tugas pokok dan fungsinya itu. Di sini dapat saya jelaskan. Yang pertama adalah pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk. Nah, disinilah tempatnya. Pelayanan mereka yang ingin melaksanakan akad nikah, kemudian pelayanan bagi mereka yang ingin melaksanakan rujuk, kemudian pelayanan bagi mereka yang memiliki permasalahan dalam rumah tangganya. Nah itu. Jadi pelayanan pernikahan itu sendiri, kehendak nikah, permohonan kehendak nikah, dan pelayanan-pelayanan yang lainnya. Pengawasan juga. Di sini juga tempat pengawasan. Kantor urusan agama ini berfungsi sebagai pengawasan terjadinya peristiwa pernikahan, baik itu pengawasan peristiwa pernikahan resmi maupun tidak resmi yang ada di masyarakat kita di Kecamatan Pulau Burung ini. Kan masih ada itu. Di Pulau Burungnya alhamdulillah beberapa tahun terakhir ini persentase nikah siri itu, nikah di bawah tangan kata orang kan, itu volumenya alhamdulillah cukup berkurang. Ada juga 1 atau 2 kasus dalam beberapa bulan terakhir ini, cuman tidak terlalu mengemuka. Itu yang kami awasi. Selain proses pernikahannya, pengawasannya juga kami laksanakan. Kemudian pencatatan.
Jadi proses-proses pencatatan, itulah pokok kantor urusan agama itu. Jadi pernikahan kehendak nikah, permohonan kehendak nikah harus dicatat, ya, harus dicatat, harus diresmikan, harus dibukukan. Itu tugas pokok fungsi kami di sini. Jadi setiap kegiatan, setiap kehendak, setiap permohonan pernikahan yang ada di sini kami catat. Itu tugas kita. Kemudian adalah setelah itu semua dilakukan, memberikan pelaporan. Setiap bulan, setiap akhir bulan itu rutin kami memberikan pelaporan daripada peristiwa-peristiwa pernikahan, kemudian perceraian, peristiwa rujuk, kemudian pelaporan-pelaporan kegiatan keagamaan lainnya tetap kami sampaikan setiap akhir bulan ke instansi yang lebih di atas daripada kami, induk kami istilahnya itu kan. Untuk Kabupaten Indragiri tentu kami menginduk kepada kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri. Di sanalah tempat kami melaporkan segala kegiatan yang ada di kecamatan ini setiap akhir bulan. Kemudian yang kedua, tugas pokok dan fungsi yang kedua adalah penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam. Itu data-data keagamaan. Data-data keagamaan yang ada di Kecamatan Pulau Burung ini sebenarnya adalah tupoksi kami. Berapa rumah ibadah agama Islam yang ada di Kecamatan Pulau Burung? Masjidnya berapa? Suraunya berapa? Penduduk berdasarkan agama berapa? Yang Islamnya berapa? Yang Kristennya berapa? Protestannya berapa? Katoliknya berapa? Buddha, Hindu dan lainnya berapa? Itu termasuk dalam cakupan pekerjaan kami di kantor urusan agama ini. Rumah ibadah agama lain juga seperti itu. Ya, kita pantau, kita carikan datanya. Jadi untuk mencari data-data ini, petugas kami, penyuluh agama honorer itulah yang turun ke daerah-daerah, ke desa-desa untuk menghimpun segala data itu. Ya, mereka datang ke kepala desa, kantor kepala desa, kemudian mereka menanyakan berapa terutama jumlah penduduk, kemudian jumlah penduduk berdasarkan agama, tempat ibadahnya berapa dan lain sebagainya. Itu yang kedua ya, tugas dan fungsi daripada kantor urusan agama itu melakukan penyusunan statistik data ya, data layanan dan bimbingan masyarakat Islam. Yang ketiga adalah pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen kecamatan. Ini juga gawinya kami itu ya. Segala kegiatan-kegiatan keagamaan didokumenkan ya. Itu masuk sekarang ini adik-adik melaksanakan kegiatan PKL atau KKL kan, apa namanya, selain diskusi juga mendokumenkan kegiatan itu agar menjadi bukti gitu. Itu juga kami di sini. Jadi setiap ada kegiatan kami ke desa atau ada proses pernikahan didokumenkan, baik itu dia berbentuk buku, pamflet maupun selebaran-selebaran. Yang ketiga, yang keempat, fungsinya tupoksi kantor urusan agama ini adalah pelayanan bimbingan keluarga sakinah. Jadi mereka-mereka yang sudah melaksanakan proses pernikahan di sini, selanjutnya mereka kami bimbing. Bagaimana cara membimbingnya itu tadi ya, dari penyuluh agama honorer yang berlima inilah adik-adik ya semuanya, mereka mencoba membuat di masing-masing desa itu desa binaan. Di desa binaan itu mereka membuat majelis-majelis taklim. Majelis-majelis taklim itu ada yang keanggotaannya adalah bapak-bapak, ada keanggotaan dari ibu-ibu. Dari majelis-majelis taklim inilah informasi-informasi tentang keluarga Islam, keluarga sakinah, mawaddah warahmah itu disampaikan. Nah, itu.
program-program kita, gitu ya. Bagaimana hak dan kewajiban seorang suami istri dalam rumah tangga itu disampaikan di dalam pengajian-pengajian itu melalui mereka, gitu. Ya, melalui mereka kami memberikan arahan tentang pelayanan bimbingan keluarga sakinah ini, kawan-kawan yang berlima tadi itu. Kemudian tugas dan fungsi yang berikutnya, tupoksi daripada kantor urusan agama yang kelima adalah pelayanan bimbingan kemasjidan. Nah, bimbingan ke masjid, masjid itu kan banyak itu, ya. Karena kantor urusan agama ini kiblatnya lebih kepada agama Islam. Jadi masjid yang ada di sekecamatan Pulau Burung ini berada dalam pengawasan kita, berada dalam bimbingan kita. Bagaimana bimbingan kita? Bimbingan kita ya kepada pengurus-pengurusnya, ya. Bagaimana menjadi masjid ini bisa program kerjanya bisa berjalan, pengurus-pengurusnya bisa memakmurkan masjid itu, kemudian kegiatan-kegiatan masjid itu ada, kemudian kegiatan-kegiatan remaja masjidnya juga bisa tumbuh dan lain sebagainya. Nah, itu juga dalam tugas dan fungsi daripada kami selaku kantor urusan agama di kecamatan. Yang keenam adalah pelayanan bimbingan hisab ruqyat dan pembinaan syariah. Pelayanan bimbingan hisab ruqyat ini sebenarnya lebih merujuk kepada program pusat. Hisab ruqyat ini lebih kepada penentuan awal Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha, itu juga termasuk kepada tupoksi kita di kantor urusan agama ini. Tetapi keputusan yang lebih kita mengikuti keputusan pusat untuk hisab ruqyat ini. Kemudian yang ketujuh adalah pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam. Nah itu ya, bimbingan dan penerangan agama Islam ini adalah dakwah. Kawan-kawan mungkin yang di jurusan dakwah, nah inilah ya kita. Yang kedelapan adalah pelayanan bimbingan zakat dan wakaf, juga menjadi tugas dan fungsi kami di sini. Bagaimana zakat masyarakat di Kecamatan Pulau Burung ini, cara pengelolaannya, kemudian wakafnya, cara-cara pengelolaan wakaf itu, kemudian kepengurusan tanah wakaf, kemudian membuat akta ikrar wakaf, tanah-tanah yang sudah diwakafkan oleh orang-orang tua terdahulu itu bagaimana bisa diselamatkan, bisa diaktakan agar nanti ke depan ahli-ahli warisnya, kan banyak terjadi sekarang itu, tanah-tanah wakaf yang sudah diserahkan, diwakafkan oleh orang tua mereka karena mungkin posisinya strategis oleh anak cucu mereka, karena tidak ada akta, tidak ada catatan, itu kadang-kadang wakaf itu diambil alih oleh mereka. Jadi untuk menyelamatkan tidak terjadi hal-hal seperti itu, misalnya wakaf tanah kuburan, wakaf tanah-tanah untuk sosial kemasyarakatan, tempat-tempat rumah ibadah, fungsi kami di sini adalah membuatkan aktanya, membuatkan suratnya. Nah itu berat juga, banyak juga kerja kami di sini itu. Nah itu apalagi dengan satu PNS kan. Kemudian yang ke-9, pelaksanaan ketatausahaan dan kerumah tanggaan KUA kecamatan. Nah, surat menyurat ya, ada juga di sini semua ya, undangan-undangan, kegiatan-kegiatan, kemudian pelaporan-pelaporan dan lain sebagainya, kegiatan ketatausahaan yang menyangkut paut dengan surat menyurat, semuanya ada di sini, kita kelola juga. Kemudian yang terakhir adalah layanan bimbingan manasik haji bagi jemaah haji reguler. Nah, itu maksud jemaah haji reguler ini adalah jemaah haji yang diberangkatkan melalui Kementerian Agama. Itu bimbingan manasiknya, bimbingan perjalanan mereka, ilmu pengetahuan
pengalaman sebelum mereka berangkat ke tanah suci itu terlebih dahulu dibimbing di sini, diberikan pembimbingan di sini, pembinaan, ya. Mereka ketika setahun sebelum berangkat itu ada jadwal-jadwal tertentu mereka kami datangkan ke sini untuk melaksanakan manasik rutin, kadang-kadang per bulan satu kali mereka kita kumpulkan di sini untuk mengasah wawasan mereka tentang perhajian itu. Bagaimana perjalanan manasik haji itu, kemudian bagaimana menjalankan ibadah haji dengan baik, apa itu rukun, syarat, dan wajib haji itu sampaikan semua. Itulah kawan-kawan, adik-adik, 10 daripada tugas pokok dan fungsi daripada kantor urusan agama yang perlu anda semua ketahui. Kemudian mengenai tema kita pada hari ini, menikah cepat atau menikah tepat. Ini tema yang menarik. Menikah tepat, menikah cepat. Latar belakang kita membicarakan permasalahan ini tidak lepas daripada yang pertama adalah undang-undang perkawinan. Ya, undang-undang tentang perkawinan, yaitu yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang usia perkawinan, baik itu bagi calon pengantin laki-laki maupun bagi calon pengantin perempuan. Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, usia pernikahan yang dibolehkan oleh undang-undang untuk melaksanakan pernikahan itu adalah laki-laki berusia 19 tahun dan perempuan berusia 16 tahun. Undang-undang ini berjalan hampir 71, berarti hampir 40-an tahun lah. Baru dirubah undang-undang ini dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang usia pernikahan juga, di mana terdapat perbedaan di sana. Usia calon pengantin laki-laki tetap 19 tahun, namun di Undang-Undang terbaru Nomor 16 Tahun 2019 itu usia perempuan dinaikkan dari 16 menjadi 19 tahun. Jadi sama sekarang. Minimal masyarakat Indonesia baru boleh mengajukan permohonan kehendak nikahnya di kantor urusan agama itu mereka berusia minimal 19 tahun, baik itu laki-laki maupun perempuan. Ini dasar hukum kita untuk membuat batasan umur terendah diterimanya permohonan kehendak nikah di kantor urusan agama kecamatan. Sebenarnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 itu belum menjawab keinginan daripada Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Yang dikehendaki oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia itu, umur anak Indonesia yang baru boleh melaksanakan, mengajukan proses kehendak nikah itu paling minimal itu adalah 21 tahun. Kenapa? Karena Indonesia, kawan-kawan ya, proses perceraian di pengadilan agama di Indonesia itu persentase angka perceraiannya cukup tinggi. Mengapa cukup tinggi? Proses angka perceraian ini apa permasalahan yang bisa terjadi sehingga angka perceraian di Indonesia itu cukup tinggi? Salah satu daripada unsur atau penyebab daripada terjadinya perceraian itu adalah daripada usia, dari
kematangan usia dari mereka yang akan melaksanakan perkawinan itu. Nah itu ya. Untuk anda semua ketahui, riset saya pada tahun 2017-2018 tentang perceraian ya, gugat cerai yang ada di Pengadilan Agama Tembilahan, bahwa angkanya itu lebih dari 50% proses perceraian yang ada di Pengadilan Agama Tembilahan, diproses dalam sidang Pengadilan Agama Tembilahan itu, lebih dari 50% itu kasusnya adalah mereka-mereka yang usianya itu belum sampai ke angka 21 tahun. Jadi mereka-mereka yang menikah, mereka-mereka yang usia nikah mereka itu di bawah 21 tahun, di angka statistik perceraian di Pengadilan Agama Tembilahan itu lebih banyak terjadi angka perceraian di sana. Kasus-kasus perceraian, banyak permasalahan di sana. Nah itu. Jadi sebenarnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini sedikit ingin menjawab sedikit ingin memperbaiki daripada terjadinya perceraian di Indonesia itu disebabkan oleh mereka yang menikah di usia dini itu tadi. Ya, sebelumnya 16 tahun perempuan kan, sekarang menjadi 19 tahun disamaratakan. Jadi karena undang-undang ini baru, belum ada umurnya 1 tahun, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 itu belum ada berusia 1 tahun dan belum bisa diteliti apakah proses perceraian karena penyebab daripada usia ini masih tinggi atau tidaknya masih belum bisa diteliti karena baru kan, karena baru dalam 1 tahun ini berjalan. Jadi itu masih dalam pengembangan daripada proses penelitian. Nah itu. Jadi kawan-kawan sekalian, menikah cepat sebenarnya masuk kepada anjuran daripada sunnah Rasulullah SAW. Tentu anjuran ini dari beberapa hadis Rasulullah SAW mengisyaratkan kepada mereka, ya, wahai pemuda, menikahlah dan lain sebagainya. Itu menikah dalam usia cepat itu yang dituntut oleh hadis di sana itu adalah mereka harus siap terdahulu, ya, harus mampu terdahulu, harus lebih matang pikirannya, kedewasaan dalam berpikirnya, kemudian mampu segi ekonominya, kemudian dewasa dalam berpikir. Itu maksud yang ingin disampaikan oleh Rasulullah SAW untuk menganjurkan pernikahan itu tadi. Kemudian menikah tepat, menurut saya di sini ya, menikah tepat itu menikah yang bagi mereka, ya, bagi mereka calon yang ingin melaksanakan proses kehendak nikah itu tepat dalam pola pikir. Tepat maksudnya adalah telah siap, ya. Mereka ketika akan beranjak kepada jenjang rumah tangga, mereka sudah memiliki ancang-ancang ke depannya bagaimana. Ketika saya akan berumah tangga itu ke depannya saya harus bagaimana? Saya sebagai seorang suami nanti ketika akan berumah tangga, apa yang akan saya perbuat dalam rumah tangga itu untuk mencukupkan nafkah saya dalam rumah tangga itu apa ke depannya. Jadi mereka menikah tepat itu calon sudah harus berpikir ke sana. Kemudian tepat pula mengetahui hak dan kewajiban. Nah itu, hak saya dalam rumah tangga itu apa ke depannya? Kewajiban saya dalam rumah tangga itu ke depannya apa? Nah itu, hak suami istri dalam rumah tangga itu apa saja?
yang dimaksud tepat di sini adalah mereka bisa paham, ya, paham tentang apa namanya itu, fungsi mereka masing-masing di dalam rumah tangga. Nah, itu. Permasalahan inilah, permasalahan mereka yang tidak tepat dalam meletakkan fungsi dan kewajiban mereka dalam rumah tangga, itulah yang kadang-kadang sering terjadi perselisihan dalam rumah tangga. Kadang-kadang fungsi seorang suami tidak dilaksanakan dengan sebaiknya, sehingga fungsi seorang suami itu digantikan oleh seorang istri dalam mencukupi kebutuhan, misalnya kan bolak-balik sekarang itu. Atau kadang-kadang fungsi suami diambil oleh istri, fungsi istri diambil oleh suami itu. Nah, ini kadang-kadang yang menjadi permasalahan akar perpecahan dalam rumah tangga itu. Jadi kedepannya pernikahan yang tepat itu adalah tadi mereka tepat dalam pengambilan keputusan, nah, itu. Mengambil keputusan untuk menuju ke jenjang pernikahan seperti yang diharapkan oleh tuntunan agama itu. Mungkin itu saja kawan-kawan, rekan-rekan sekalian, mungkin ada beberapa diskusi kecil ya. Nah, sebentar lagi saya akan juga ada akad nih sebelum asar. Saya berikan waktu mungkin beberapa menit ke depan, kita saling sharing yang bisa kita jelaskan, dan mungkin kita saling sharing saja. Silakan pada kawan-kawan yang ingin menanggapi. Baik, itulah penjelasan dari Bapak Kecamatan Tua Burong mengenai nikah cepat atau tepat. Dari teman-teman mungkin banyak timbul pertanyaan mengenai tentang materi yang telah disampaikan oleh Bapak tadi. Mungkin dari teman-teman ataupun dari kita ini lagi live streaming Pak, mungkin dari request dari teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Sekarang mungkin dari saya Pak. Iya. Ini saya ingin menanggapi tentang mungkin kita bisa melihat fenomena yang terjadi saat ini. Biasanya kan kalau kita mengambil contoh ataupun kejadian pernikahan usia dini, itu kan sangat marak Ya. saat ini. Apalagi yang menurut data misalnya di Pulau Burung sendiri itu untuk anak di bawah umur tuh akan melakukan tindak yang luar batas sehingga nanti akan terjadinya pernikahan usia dini. Nah, yang ingin saya tanyakan itu dalam kantor urusan agama ini bagaimana tugasnya ataupun cara mengatasi masalah tersebut, karena memang masalah tersebut sangat, menurut kita ya, itu sangat menjadi kerusuhan lah di masyarakat. Jadi itu yang utama. Selanjutnya mungkin Bapak bisa menjelaskan terkait tadi, sebenarnya sudah dijelaskan terkait dengan bagaimana Islam menjawab sebenarnya. Tadi seperti yang disampaikan Pak Kua itu berdasarkan hadis Nabi tadi, bahwa memang usia dini jika memang secara perhitungan atau pertimbangan dia matang mungkin boleh ya Pak. Selanjutnya mungkin itu aja. Ya. Langsung. Oke. Baik, untuk apa yang ditanyakan oleh saudara kita tadi, kami tentunya untuk menghindari terjadinya pernikahan di usia dini, untuk dalam beberapa kegiatan-kegiatan keagamaan yang kami hadiri, apakah itu Maulid Nabi, kan kami diberi kesempatan tuh untuk menyampaikan sambutan, kemudian menyampaikan ceramah-ceramah juga. Kemudian saya pesankan juga kepada kawan-kawan yang berlima tadi mengenai usia pernikahan sesuai dengan undang-undang ini harus kalian sosialisasikan betul-betul ke masyarakat. Kemudian mengenai pergaulan bebas,
yang terjadi di tengah-tengah masyarakat itu kalian sampaikan. Saya juga dalam beberapa kesempatan itu ya memberikan bimbingan ke sana, baik itu melalui ceramah, sambutan dan lain sebagainya. Terutama sentuhan kita adalah kepada, kalau saya lebih kepada orang tuanya kan. Nah, kalau dalam acara-acara formal itu kan yang lebih banyak hadir itu adalah para orang tua. Jadi arahan kalau saya sendiri ketika diberikan kesempatan itu adalah kepada para orang tua untuk menyadarkan anak-anak mereka, untuk menyadarkan hak dan kewajiban orang tua di dalam rumah tangga itu untuk mendidik anak-anak mereka itu sebaik-baik mungkin. Jangan dilepas anak-anak itu begitu saja, ya. Jangan dibebaskan anak-anak kita itu ketika sudah di luar jam sekolah, ketika sudah di jam-jam malam itu orang tua harus itu lebih prihatin dengan anak-anak itu. Itu sering kami sampaikan, ya. Melalui berbagai macam sambutan-sambutan kami itu untuk menghindari terjadinya pernikahan di usia dini itu tadi. Ada yang lain? Silakan. Mungkin dari teman-teman yang ingin tanya lagi. Mungkin gini Pak, tambahan lagi. Kita kan tadi menyinggung tentang bagaimana sakinah dan mawaddah warahmah dalam satu keluarga. Ya. Untuk bagaimana mencita-citakan itu bisa istilahnya ada dalam rumah tangga ini. Ya. Kemarin dulu saya pernah juga diskusi tentang ini. Jadi ada beberapa pertimbangan terkait dengan istilah sakinah mawaddah warahmah. Iya. Sakinah kan artinya kan bisa, sakinah itu rukun, ya damai dan istilahnya gitu kan dalam rumah tangga. Dan mawaddah itu cinta, dan rahmah itu kasih sayang. Jadi ada beberapa poin kemarin dulu itu saya diskusi. Sebenarnya ada beberapa kesalahan katanya, karena memang mungkin yang lebih tepat adalah ketika ini gambarannya ketika kita memang jatuh mau memulai untuk rumah tangga kan pasti ada cinta dalam satu hubungan, dan dalam cinta pasti ada kasih sayang gitu. Dalam istilah itu kan didahulukan kan sakinah gitu. Sakinah itu damai. Jadi menurut saya kurang tepat mungkin, atau memang sakinahnya di belakang. Misal gini, mawaddah itu cinta itu pasti, kasih sayang pasti. Mungkin dalam rumah tangga kan kita nggak pasti itu bisa jadi ujung-ujungnya kita cerai, berarti tidak damai, tidak tenang kan gitu. Berarti kalau memang bisa dirubah itu kan memang mawaddah warahmah dan sakinah itu kan hanya cita-cita gitu. Bagaimana dengan sakinah itu kita komitmen lah satu sama lain dalam hubungan rumah tangga itu. Berarti itu hanya jadi cita-cita gitu Pak. Ya, maksudnya kan itu sebuah namanya, sebuah cita-cita bagaimana rumah tangga itu baik agar tidak terjadi perceraian dan lain-lain. Menurut Bapak pandangan seperti itu gimana? Kita boleh berbeda pemikiran ya, dalam hal ini ya. Yang jelas saya sangat berbeda sekali cara dan pola pikir kita. Yang jelas tujuan pernikahan sakinah mawaddah warahmah itu kan sesuai dengan nas itu ya, ada ayatnya, bahwa permasalahan rumah tangga dalam Islam itu, perjodohan dalam Islam itu tidak didasari perasaan cinta dulu, ya kan? Kita kan dilarang bercinta, dilarang pacaran dalam Islam, tidak ada pacaran, ya. Mawaddah itu jangan didahulukan dalam Islam ya, ya kan? Dilarang nggak kita pacaran? Ya, nah itu. Sunnah nas mensyaratkan proses pernikahan dalam Islam itu dijodohkan, ya, ditentukan oleh kedua orang tuanya, tetapi atas dasar persetujuan dari anak mereka, gitu kan.
Jadi dalam Islam itu yang lebih didahulukan itu adalah ketenangan dulu. Ya, rumah tangga itu harus tenang dahulu. Tenang di sini ya cukup ekonominya, cukup kebutuhannya, cukup sandang pangannya, cukup segala macam yang ada di dalam rumah tangga itu. Ya, setelah itu cukup semua, dan proses mawaddah ini kan pelan-pelan munculnya itu, ya perasaan cinta kita itu kan, ya hari ke hari saling kenal mengenal, kemudian dari bulan ke bulan, minggu ke minggu, perasaan cinta antara suami istri tadi sudah mulai lengket dan lain sebagainya. Kemudian ditambah lagi dengan perekonomian mereka yang tidak ada permasalahan, pertengkaran di sana tidak ada, itu perasaan cinta dan kasih tadi itu bersemi gitu. Jadi kalau pola pikir saudara yang dikedepankan pola pikir yang sekuler, ya, yang di luar daripada pemahaman keagamaan kita. Nah, itu kita bukan sekuler, kita agamis, yang mana konsep perjodohan dalam Islam itu tidak melalui pacaran, tidak melalui saya suka dengan kita pacaran dahulu baru proses yang nikah itu kan dilarang gitu kan. Itu sebenarnya. Pak, Ya. ini ada pertanyaan dari teman-teman di streaming dari Ica 19. Bagaimana pandangan Bapak mengenai proses ta'aruf yang terjadi saat ini, di mana hanya mengatasnamakan saja, namun tidak sesuai dengan semestinya, serta bagaimana proses ta'aruf yang benar dalam pandangan Islam, seperti itu Pak. Yang tengah viral sekarang seperti Rey dengan Nadira, seperti itu kan, fenomena yang seperti itu menanggapi. Gitu ya. Gimana pertanyaannya tadi? Yang pertama, pandangan Bapak mengenai proses ta'aruf yang terjadi saat ini yang sedang viral. Kemudian yang kedua ini, serta bagaimana proses ta'aruf yang benar dalam Islam, seperti itu. Gitu ya. Dan ta'aruf yang benar sesuai dengan ajaran Islam itu ya sesuai dengan sunnah lah gitu kan. Sebenarnya kita dalam agama Islam ini kan untuk bertemu satu ruang ini kan dilarang nih. Ya harus ada sekat, harus ada pembatas gitu. Ta'aruf dalam Islam itu sebenarnya kalau menurut pola pikir saya adalah ta'aruf yang harus ada orang pendamping dari kita gitu. Kalau ta'aruf langsung kita dalam Islam tak ada itu. Saya ingin mengenal seorang gadis itu kan, katakanlah saya bujang, saya ingin mengenal dia itu, di dalam Islam saya harus melalui perantara. Gitu. Kita dianjurkan melalui perantara, mengenal watak pribadi, sifat dan lain sebagainya seseorang itu dalam Islam harus melalui perantara. Kita tidak boleh langsung, laki-laki tidak boleh langsung ta'aruf langsung dengan lawan jenisnya dalam agama kita. Jadi yang terjadi tren saat ini justru di luar anjuran Islam itu Pak. Karena kan yang sekarang kita tahu dia langsung berjumpa dengan calon mempelai tanpa ada perantara gitu. Tapi mengatasnamakan ta'aruf. Itulah kadang-kadang ya proses selanjutnya dalam pemahaman keagamaan itu kan berkembang gitu kan. Kadang-kadang orang meluaskan makna ta'aruf itu, kemudian selain meluaskan makna ta'aruf tadi juga memberikan batasan-batasan yang lebih positif kepada mana yang batasan ta'aruf itu yang dibolehkan oleh syariah, mana pula batasan ta'aruf itu yang dilarang oleh syariah gitu kan. Sekarang orang lebih berpandangan ke sana gitu. Jadi ta'aruf tadi itu definisi dan pemahamannya itu diperluas, tidak lagi dibatasi dengan melalui perantara itu tadi kan. Ada semacam di masyarakat kita itu ada semacam timbul pembolehan sekarang gitu ya. Pembolehan
pelan-pelan sepertinya udah mulai timbul semacam boleh seseorang itu ta'aruf langsung dengan lawan jenisnya dan lain sebagainya itu, selagi ta'aruf mereka itu tidak melanggar daripada norma-norma. Mungkin kita tutup sesi pertanyaan karena waktu. Sebetulnya banyak dari pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan mengenai menikah ini, dan mungkin karena keterbatasan waktu Pak, kita tutup sesi pertanyaan. Mungkin untuk selanjutnya dari Bapak mengenai ada pesan yang ingin disampaikan kepada yang baru mau menikah ataupun yang sudah menikah, yang sudah menjalani rumah tangga. Ada yang sudah berumah tangga? Belum. Berarti pesan kita kepada kawan-kawan yang belum berumah tangga, yang jelas pertama, selesaikan dulu beban dan tanggung jawab yang kalian pikul dari orang tua sekarang. Apa itu? Pendidikan. Itu yang pertama ya. Pendidikan kalian selesaikan. Kalau bisa tidak main-main lah ya. Ambillah tanggung jawab beban yang telah dipikulkan oleh orang tua kalian itu untuk kuliah ini dengan sebaik-baiknya ya. Belajarlah dengan hati-hati, dengan rajin, kemudian jangan terlalu banyak kegiatan-kegiatan kemahasiswaan dan lain sebagainya boleh diikuti, tetapi jangan sampai mengganggu itu tadi ya. Kalau kita sekarang ini kan target pendidikan kita itu kalau S1 itu kan paling lama kan 5 tahun, paling lama lah itu kan. Jangan sampai lebih dari 5 tahun itu kita menyelesaikan S1. Kasihan orang tua kita. Yang pertama. Yang kedua, setelah itu siapkan segala sesuatu untuk seandainya kalian sudah selesai studi, tentu yang dipikirkan ke depan itu adalah mengenai pekerjaan kan. Bisa besok selesai studi, selesai kuliah, apa yang harus saya perbuat ketika mungkin balik kampung atau tidak balik kampung, saya merantau di Pekanbaru atau di Jawa dan lain sebagainya, apa yang bisa saya perbuat untuk menopang ekonomi pribadi saya sendiri dan tidak lagi memberatkan kedua orang tua. Kemudian setelah pikiran yang kedua itu adalah bagaimana nanti kalian mencari pendamping hidup, gitu kan? Jadi setelah ini yang pertama itu tadi adalah selesaikan dulu pendidikan, kemudian tentukan masa depan pekerjaan yang mungkin akan kalian hadapi, akan kalian lakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan tidak lagi bergantung kepada kedua orang tua. Kemudian setelah itu ada, barulah berpikir untuk mencari pendamping hidup. Itu kalau mencari pendamping hidup ini bebannya lebih berat lagi, pikiran ke depannya lebih berat lagi, pertimbangannya lebih berat lagi gitu. Yang jelas pertimbangan tentu kalau untuk keluarga itu kan tidak hanya pemikiran kita, pertimbangan kita itu hanya sesaat ya. Jika saya mungkin berumah tangga dengan si B, tentu yang saya pikirkan itu bukan hanya sesaat berumah tangga itu saja, bukan hanya proses pernikahan itu saja, tapi setelah itu bagaimana pendidikan anak-anak, bagaimana ke depan rumah tangga itu bisa mencukupi kebutuhannya, nafkahnya, kemudian pendidikannya dan lain sebagainya ya. Pesan saya kepada kawan-kawan semuanya, tetap semangat dalam belajar, kemudian kalau bisa tidak berleha-leha dalam menyelesaikan studi, kemudian setelah itu jalanilah kehidupan, turunlah ke masyarakat. Yang terpenting di sini adalah kalian juga mahasiswa itu kan garda terdepan untuk mengubah pola pikir pemuda-pemuda Indonesia. Tentu
ketika kalian pulang kampung, ya yang diharapkan oleh orang-orang kampung yang menyekolahkan, orang tua yang menyekolahkan kalian keluar itu adalah apa yang kalian bawa ketika balik ke kampung ini, ya. Kegiatan-kegiatan apa yang kalian bawa, yang kalian lihat di kota-kota itu yang ingin kalian terapkan di kampung kalian. Kegiatan-kegiatan yang positif, pekerjaan-pekerjaan yang positif, ya, program-program positif. Apalagi sekarang masa KKN kan, nah ini terapkanlah program-program yang positif yang bisa kalian laksanakan di tengah-tengah masyarakat kalian sendiri, tengah-tengah lingkungan keluarga kalian sendiri. Karena sepengetahuan saya yang KKN ini adalah asli orang Pulau Burung, tentu kalian yang bertujuh ini tentu ingin memajukan desa kalian, kampung kalian. Nah, berbuatlah dengan sebaik-baiknya ke depan. Jadi semasa KKN beberapa bulan ini, manfaatkan apa yang bisa saya perbuat di kampung halaman saya sendiri. Dan termasuk sekarang ini kan ada diskusi dan lain sebagainya. Kalian mendatangi lembaga-lembaga keagamaan, mencoba menggali pemikiran-pemikiran di sana. Kemudian nanti ke majelis-majelis taklim, kalau bisa kalian turun juga, berikanlah pencerahan-pencerahan kepada masyarakat kalian. Mungkin itu saja pertemuan kita pada saat ini melalui moderator, ya. Saya mohon maaf, mungkin ada hal-hal yang kurang dan tidak pada tempatnya. Mungkin sambutan dari kami di sini, kemudian pelayanan dan lain sebagainya tempat dan tidak berkenan bagi adik-adik semuanya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian selanjutnya saya mengucapkan selamat kepada anda semuanya menjalankan KKN ini dengan sebaik-baiknya dan berbuatlah lebih baik lagi di tengah-tengah masyarakat kalian. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mungkin itu agenda diskusi kita pada sore hari ini. Mungkin dapat diambil kesimpulan tadi mengenai beberapa tupoksi dari kantor urusan agama sendiri. Yang pertama ada mengenai pelayanan nikah, rujuk, permasalahan dalam rumah tangga, ada pengawasan, pencatatan dan pelaporan. Kemudian daftar-daftar keagamaan seperti berapakah jumlah tempat ibadah dan penduduk. Selanjutnya ada pengelolaan informasi dan dokumentasi. Keempat ada pelayanan bimbingan keluarga, sakinah mawaddah warahmah. Dan yang kelima ada pelayanan bimbingan kemasjidan. Yang keenam ada hisab ruqyah tadi Pak, ya. Seperti itu dilakukan oleh pusat untuk penentuan awal Ramadan. Selanjutnya ada pelayanan dan bimbingan Islam, yaitu seperti kita berdakwah kepada masyarakat. Selanjutnya ada zakat dan wakaf dan pelaksanaan ketatanegaraan tua, dan terakhir ada layanan bimbingan anak kecil. Mungkin ditarik beberapa kesimpulan tadi mengenai menikah cepat ataukah menikah tepat. Menikah cepat itu merupakan suatu anjuran dari Rasulullah SAW. Tetapi cepat di artian ini kita juga harus tepat dalam usia kematangan, kesiapan. Apakah bukan harus cepat berlomba-lomba melihat orang nikah, kita harus juga nikah, tetapi harus siap dalam segi pemikiran, ekonomi, dan tepat mengetahui hak dan kewajibannya sebagai seorang istri maupun seorang suami, dan semua itu harus dipersiapkan secara matang. Mungkin itulah agenda diskusi kita pada sore hari ini. Masih banyak timbul pertanyaan dari teman-teman mengenai tema yang sangat menarik ini. Di lain kesempatan mungkin kita akan membahasnya lebih lanjut, karena waktu tidak memungkinkan untuk kita lanjut. Kami Pak selaku ya mahasiswa Bapak gitu Pak, masih butuh bimbingan dan merupakan anak-anak dari Bapak, masih butuh bimbingan dari Bapak. Semoga Bapak dapat membimbing kami lebih baik lagi ke depan. Dan kami mohon maaf juga apabila kedatangan kami ada tersilap kata, berbicara maupun sikap kami yang tidak mengenak di hati Bapak, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin agenda kita pada sore hari ini kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lebih dan kurang saya sebagai moderator kita tutup.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.